PT Bangun Kosambi Sukses yang bergerak di bidang real estate dan aktivitas perusahaan holding berkedudukan di Jalan Inspeksi Partai Indah Kapuk 2, Tangerang, merupakan calon emiten dengan kode CPDK. Saat ini, CPDK dan anak perusahaan telah menguasai land bank dengan bukti kepemilikan 259 SHGB seluas 792 hektar di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dengan rincian, atas nama perseroan sebanyak 35 SHGB seluas 208 hektar. Atas nama PT Mega Andalan Sukses sebanyak 107 SHGB dengan luas 452 hektar. Atas nama PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang sebanyak 106 SHGB dengan luas 123 hektar. Dan atas nama PT Cahaya Kencana Indah ada 11 SHGB dengan luas hanya 8,4 hektar. CPDK akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 10% atau sebanyak 567 juta lembar dengan harga penawaran umum antara Rp3.000 sampai dengan Rp4.060 per lembar. Dengan nilai buku saham per 30 Juni tahun 2024 hanya sebesar Rp1.596, maka price book value (PBV) harga penawaran umumnya mencapai antara 188 sampai dengan 294%. Menurut saya, PBV ini masih cukup menarik, mengingat return on equity perseroan saat ini sebesar 11,8%. Artinya, masih di atas 2 kali dari bunga deposito yang rata-rata hanya di bawah 5%. Dengan demikian, setelah IPO nanti, CPDK akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 1,7 sampai dengan 2,3 triliun. Mantap nih. Sesuai dengan prospektusnya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk melakukan penyertaan kepada afiliasi perseroan, yaitu PT Industri Pameran Nusantara atau PT IPN dalam bentuk ekuitas. Sekali lagi, sebagai penyertaan saham ya, bukan pembelian saham dari pemegang saham pengendali PT IPN existing. Jadi, CPDK akan menyerahkan dana sebagai tambahan modal saham investor kepada PT IPN, PT Industri Pameran Nusantara. Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru ini selanjutnya akan digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meeting, insentif, conference, and exhibition atau proyek MICE. Dengan demikian, tujuan penggunaan dana hasil IPO di atas adalah untuk membangun salah satu sumber pendapatan yang berulang dari bisnis properti perseroan. Apakah rencana IPO PT Bangun Kosambi Sukses, calon emiten dengan kode CPDK, akan cukup menarik? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, saya akan sharing 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam IPO PT Bangun Kosambi Sukses, calon emiten dengan kode CPDK. Yang pertama, apabila kita lihat, memang perkembangan penjualan perseroan selama 4 tahun terakhir
rata-rata sangat bagus, meskipun pada periode terakhir, yaitu sampai dengan Juni 2024, relatif stagnan. Namun, apabila kita amati proporsi BPP-nya, beban pokok pendapatannya, terdapat fluktuasi yang cukup besar. Mengingat BPP berkisar antara 31 sampai dengan 51%. Menurut saya, hal ini mungkin disebabkan oleh karena metode penilaian aset sesuai dengan harga pasar. Sehingga BPP, beban pokok pendapatan, akan menjadi lebih rendah setelah dilakukan revaluasi terhadap asetnya. Sebagai catatan, apabila kita bandingkan total dari posisi persediaan lancar dan persediaan tidak lancar dibanding dengan luas land bank saat ini, akan kita dapatkan nilai rata-rata land bank per meter persegi setiap tahun mengalami peningkatan. Dari sebesar 26% pada tahun 2022, 8% pada tahun 2023, dan 1% sepanjang tahun 2024. Yang kedua, saat ini hampir 100% dari pendapatan diperoleh dari transaksi properti, dan tujuan penggunaan dana hasil IPO untuk membangun skema pendapatan yang berulang sebagai diversifikasi dari sumber pendapatan. Namun, selain sebagai salah satu sumber pendapatan yang berulang, MICE juga akan dapat meningkatkan nilai jual dari properti yang akan ditransaksikan. Sehingga, menurut saya, ke depan akan dapat mempertebal profit margin dari perseroan. Masalahnya, apakah aksi penyertaan saham tersebut cukup wajar? PT Industri Pameran Nusantara atau IPN didirikan pada tahun 2023 dengan modal saham yang setor sebesar 10 miliar. Sampai saat ini belum ada penjualan, sehingga pada 30 Juni 2024 nilai ekuitas PT IPN tinggal sebesar 2,6 miliar. Lebih rendah dibandingkan dengan nilai saham yang di-store. Sesuai dengan prospektusnya, apabila hasil IPO sebesar 1,3 triliun, maka proporsi saham CBDK pada IPN akan sebesar 99,9114%. Dan bila hasil IPO CBDK sebesar 2,3 triliun, maka proporsi saham CBDK pada IPN akan menjadi sebesar 99,9346%. Dengan demikian, apabila dilakukan perhitungan ulang, saat ini valuasi PT IPN adalah sebesar 1,51 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekuitasnya yang masih sebesar 2,6 miliar. Dengan demikian, menurut saya, nilai penyertaan saham CBDK kepada IPN sangat wajar. Bahkan, menurut saya, valuasi IPN relatif murah. Namun, sarana MICE tersebut ternyata bukan merupakan milik IPN 100%. Tetapi, untuk membangun sarana MICE tersebut, IPN masih membentuk KSO dengan PT Kukuh Mandiri Lestari atau KML, pemegang saham pengendali dari IPN, dengan sistem bagi hasil 60% IPN dan 40% KML. Kewajiban dari IPN adalah membangun sarana dan prasarana, sedangkan kewajiban dari KML adalah menyediakan lahan
seluas sekitar 19 hektar. Yang menjadi kendala, PT Kukuh Mandiri Lestari atau KML bukan merupakan entitas anak perusahaan dari CPDK, dan lokasi tanah KML yang dikerjasamakan terletak di Kecamatan Kosambi, satu kecamatan yang sama dengan lokasi 27% dari land bank yang dimiliki CPDK. Sehingga meskipun keberadaan MICE akan dapat meningkatkan nilai jual properti yang akan ditransaksikan oleh CPDK, namun menurut saya masih kurang maksimal. Apalagi luas tanah yang dikerjasamakan tersebut hanya sebesar 12% dari aset yang dimiliki oleh PT KML, sehingga dapat dipastikan kenaikan nilai tambah aset tertinggi karena adanya MICE tersebut akan diterima oleh PT Kukuh Mandiri Lestari atau KML, pemegang saham pengendali PT IPN, sebelum CPDK menyuntikkan dana untuk menambah modal saham yang di-store. Siapa para pemegang saham PT Kukuh Mandiri Lestari? Prospektus CPDK sama sekali tidak memberikan informasi. Namun, karena PT Kukuh Mandiri Lestari adalah pemegang saham IPN yang posisinya sejajar dengan CPDK, maka semua keuntungan yang akan diterima oleh PT Kukuh Mandiri Lestari tidak akan dapat dinikmati oleh pemegang saham CPDK, termasuk para investor retail. Dan yang ketiga, dengan melihat perkembangan kondisi bisnis pemegang saham pengendali CPDK saat ini, yaitu PT PANI, yang sedang banyak diterpa isu negatif, maka menurut saya CPDK akan mempunyai exposure terhadap risiko politik. Di sisi lain, meskipun CPDK tidak mempunyai komisaris atau direksi yang merupakan mantan pejabat atau mantan politikus, namun mantan pejabat atau politikus tersebut saat ini ada pada grup usaha CPDK, diantaranya ada pada PT PANI, ada pada PT Agung Sedayu, dan ada pada PT IPN sendiri. Apakah para mantan pejabat atau politikus tersebut merupakan bagian dari pemegang saham PT Kukuh Mandiri Lestari? Jadi, menurut saya, dengan kondisi tersebut di atas, IPO PT Bangun Kosambi Sukses, calon emiten dengan kode CPDK, masih penuh dengan ketidakpastian. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.